إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana setiap detik kita menikmati berbagai nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan betapa kita banyak yang lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sewajarnya lah kita untuk senantiasa banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas kelupaan dan kelalaian kita itu Allah Subhanahu wa taala tetap saja memberikan nikmat dan berbagai macam bentuk kebaikan kepada kita meskipun kita lupa untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut. Maka oleh sebab itu seorang hamba yang punya kelemahan hendaknya dia ketika diingatkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dia benar-benar menyadari betapa kekurangannya dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan dalam akhlaknya, di dalam imannya, di dalam kepribadiannya. Maka tidak ada panutan dan figur yang lebih sempurna untuk kita jadikan sebagai qudwah kita. Baik dalam urusan pribadi kita, keluarga kita, maupun urusan berhubungan dengan masyarakat, sosial dan lainnya, kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil memperbaiki keadaan manusia dari keadaan yang penuh dengan berbagai bentuk penyimpangan di dalam akidah, ibadah, muamalah, akhlak dalam waktu selama 13 tahun Rasulullah 23 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam berhasil merubah kondisi yang begitu bobroknya. Maka oleh sebab itu metode pembaharuan dan atau metode untuk membangkitkan kembali umat ini kepada kejayaannya kecuali hanya dengan menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai figur yang harus dia lihat bagaimana program-program yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mulai dari kondisi umat Islam dalam keadaan lemah, mereka dikejar-kejar, mereka disiksa, mereka menjadi olok-olokan, menjadi umat yang menguasai dunia. Mereka ketika berkuasa, ketika jaya, justru mereka tidak membalas dendam, tidak memperlakukan musuh-musuh mereka dengan perlakuan yang keji, dengan perlakuan yang hina. Ini bedanya antara akhlak yang begitu mulia pada jiwa Rasulullah SAW. Kita lihat ketika Rasul SAW
diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan musuh beliau. Pertama kali kita lihat bagaimana ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar mendakwahi masyarakat Taif. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai di negeri Taif, beliau mendatangi tokoh-tokoh masyarakat Taif untuk menerima dakwah yang beliau bawa. Namun jawaban dan balasan yang dilakukan oleh mereka sangat keji dan sangat buruk sekali. Mereka justru menyuruh anak-anak muda mereka dan orang-orang bodoh di antara mereka untuk melempari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling cintai Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul SAW membawa mereka untuk ke surga, tetapi mereka jawab dengan ancaman dan mereka jawab dengan siksaan dan hinaan. Sampai Rasul SAW hampir-hampir tidak menyadari dirinya. Hampir-hampir pingsan. Sampai beliau berhenti di sebuah tempat namanya Qarn Sa'alib. Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril kepada Nabi SAW. Lalu Jibril mengucapkan salam dan Jibril memberitahu, innallaha qad arafa ma fa'ala bika qaumuk. Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui apa yang dilakukan oleh kaummu terhadapmu. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengutus bersama saya Malakul Jibal, yaitu malaikat gunung. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada malaikat gunung. Likai ta'muru bima syi'ta, agar engkau meniru apa yang mau engkau kehendaki, malaikat gunung ini. Lalu malaikat gunung menjawab salam Rasulullah SAW, kemudian menawarkan kepada Rasulullah SAW, in syi'ta, hai Muhammad, jika engkau mau, kami lemparkan 2 gunung Mekah ini ke rakyat Taif. Dengan sangat kemuliaan yang akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mau rakyat Taif diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki visi yang jauh, memiliki optimisme yang sangat tinggi. Meskipun perlakuan orang-orang Taif saat itu adalah dengan perlakuan yang sangat buruk dan keji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengharapkan la'allallaha yukhriju min sulbi abaihim may ya'budullaha wa la yusyriku bi syai'a. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari keturunan-keturunan mereka, dari sulbi-sulbi mereka, orang yang mau menyembah Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Padahal beliau saat itu mendapat izin dan tawaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian yang berat ketika seseorang berkesempatan untuk membalas dendam dan berbuat sekehendak hatinya kepada musuhnya. Saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan maaf dan memiliki visi yang tinggi, akhlak yang mulia, yaitu mudah-mudahan Allah mengeluarkan dari anak keturunan mereka itu orang yang menyembah Allah dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Kali yang lain kita lihat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah. Ketika itu rakyat Mekah sudah tidak punya kekuatan apa-apa lagi ketika kaum muslimin menyerang kota Mekah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada tokoh-tokoh Quraisy yang kafir saat itu, "Madza tatazununi bi ana fa'ilun bikum?" Apa prasangka kalian yang akan saya lakukan kepada kalian? Kalau Mekah sudah dikepung, sudah dikuasai, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan mereka. Kalian kira apa yang akan saya perlakukan kalian ini? Apa prasangka kalian yang akan saya lakukan buat kalian? Mereka menjawab, akhun karim wa ibnu akhin. Engkau adalah orang yang berakhlak mulia dan keturunan-keturunanmu adalah orang-orang yang mulia. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, idhabu fa antumul tulaqa. Pergilah kalian bebas. Tidak disiksa, tidak dicincang-cincang, tidak diapa-apakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah rahmat. Maka Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Bukan untuk orang beriman saja, tapi untuk seluruh alam. Ketika permasalahan ini tidak dilihat oleh orang kafir, ketika orang-orang kafir yang bodoh-bodoh tidak tahu tentang bagaimana akhlak mulia Rasulullah SAW, justru mereka setiap saat melakukan fitnah terhadap kepribadian Rasulullah SAW.
Di saat yang sama mereka berusaha merobohkan rasa cinta kita kepada agama, kepada Rasulullah SAW. Mereka menyebarkan pandangan-pandangan filsafat dengan istilah toleransi beragama, dengan kata-kata pluralisme, dengan kata-kata liberalisme, dengan berbagai macam istilah-istilah agar kita runtuh rasa kepedulian kita kepada agama Islam, rasa kepedulian kita kepada Rasulullah SAW. Di saat yang sama, mereka orang-orang yang tidak punya akhlak mencela kepribadian Rasulullah SAW yang merupakan lambang kemuliaan di sisi umat Islam. Apakah mereka orang-orang yang punya kepribadian? Hakikatnya Barat adalah budaya yang sangat keji, bukan umat Islam. Mereka lah menyebabkan menerima berbagai akibat dari apa yang telah mereka lakukan. Di saat yang sama mereka menjelek-jelekan Islam, padahal mereka adalah orang-orang yang memancing untuk terjadinya berbagai kekeruan dan kekacauan di muka bumi Allah ini. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita semua, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma'anitum qad baratil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurum akbar. Yang mana sebagian tokoh-tokoh Islam bermesraan dengan orang-orang kafir. Bahkan sebagian kelompok Islam malah mengadakan penjagaan untuk perayaan-perayaan orang kafir. Allah Subhanahu wa taala panggil kita surah Al-Imran ayat 114 ini, wahai orang-orang beriman, jangan kamu jadikan orang-orang kafir itu sebagai teman akrabmu, sebagai pemimpinmu, sebagai orang-orang yang kamu beri kepercayaan. Kenapa? Mereka itu adalah la ya'lunakum khabala, tidak peduli tentang kehancuran kalian. Waddu ma'anitum, setiap hari mereka menginginkan kalian itu susah, celaka, dan hancur. Tidak akan pernah mereka mengatakan simbol-simbol kita harus toleransi. Di mana toleransi mereka? Apa itu bagian dari toleransi mereka menghina Rasulullah SAW? Apa untungnya bagi dunia dan bagi mereka, dan urusan apa mereka? Tidak ada sama sekali. Kecuali hanya ingin merusak hubungan mereka dengan Islam itu sendiri. Dan mereka menantang untuk mengadakan kekacauan di muka bumi Allah. Ada masalah apa dengan kepada Rasulullah SAW? Kenapa mereka menjelek-jelekannya? Apa urusannya? Justru umat Islam tidak pernah menjelek-jelekan orang-orang besar di antara mereka. Karena umat Islam punya akhlak yang mulia. Oleh sebab itu, maka kita jangan tertipu dengan slogan-slogan, kata-kata pluralisme atau liberalisme, dengan kata-kata toleransi. Itu hanyalah polesan agar mereka bisa masuk dan mempengaruhi umat Islam, memiliki agar bisa mereka merobohkan rasa kepedulian kita kepada agama, rasa kebangkitan, rasa pembelaan kita kepada Rasulullah SAW. Qad baratil baghdha'u min afwahim, telah nyata kebencian dari mulut mereka. Nyata-nyata betapa banyaknya, baik di Indonesia maupun di luar negeri, mereka nyata-nyata menghina Islam dan menantang Islam dan seterusnya. Tetapi apakah mereka melakukan hukuman terhadap orang-orang yang melakukan hal ini kepada orang-orang agama dalam agama mereka? Tidak. Bahkan mereka melakukan pembelaan. Beda dengan Islam yang telah bermesraan dengan orang-orang kafir, ya, mereka mencela, menghina orang Islam sendiri, merendahkan Islam sendiri di hadapan musuh-musuhnya. Ini adalah bentuk bahwa mereka telah berhasil mempengaruhi umat Islam, mempengaruhi tokoh-tokoh Islam untuk membela program-program mereka dalam menghina Islam itu sendiri. Qad baratil baghdha'u min afwahihim, telah nyata kebencian dari mulut mereka, tindakan mereka, dari media-media mereka, dari program-program mereka. Nyata sekali. Wa ma tukhfi sudurum akbar. Apa yang tersembunyi dalam diri mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, jauh lebih besar, jauh lebih berbahaya apa yang keluar dari mulut mereka. Ini yang berkata ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka, yang tahu isi hati seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa ma tukhfi sudurum akbar, yang tersembunyi dalam jiwa, dalam hati mereka, rencana-rencana busuk mereka jauh dari besar, lebih berbahaya dari apa yang telah kalian saksikan. Oleh sebab itu kaum muslimin, orang-orang kafir itu bukanlah orang-orang yang punya toleransi. Orang-orang kafir bukanlah orang-orang yang bisa diharapkan untuk memberikan keamanan di dunia ini. Keamanan akan ada di muka bumi ini apabila Islam tegak. Dan telah dibuktikan oleh sejarah.
selama 800 tahun Islam menguasai dunia, umat-umat lain hidup dengan tentram. Bagaimana di Cordova, bagaimana di Palestina sebelum dikuasai orang Israel. Di mana pemintaan Umar bin Khattab, orang Nasrani dan Yahudi hidup dengan tentram. Tetapi belum pernah dalam sejarah umat Islam mendapatkan ketentraman ketika mereka berada di tempat-tempat yang minoritas. Oleh sebab itu, wal kafirun humudz zalimun. Orang kafir itu kata Allah orang-orang yang zalim. Tidak perlu dipercaya omong-omongan mereka. Wala tasmanallahu ghafilun amma yaf'alun. Tapi Allah tidak akan pernah lalai dari apa yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lalai dari apa yang mereka lakukan. Kita tidak perlu putus asa. Kita harus mempersiapkan diri kita. Yang terutama adalah kekuatan ilmu dan iman kita. Jangan sampai kita terpengaruh dengan kondisi yang dibuat oleh orang-orang kafir agar kita terpancing untuk berbuat, untuk bertindak di luar koridor Islam. Tadi kita katakan, meskipun mereka menghina Nabi kita, sikap-sikap yang kita ambil harus sesuai dengan tuntunan agama kita. Pertimbangkan akibat yang akan timbul dari perbuatan kita. Maka tadi kita lihat Rasulullah SAW dalam ketika dakwah ke Taif, ketika berdakwah ke Taif, beliau disiksa, tapi belum berikan maaf. Nah, ketika kita tidak pedulikan dengan apa yang mereka katakan, insya Allah proyek-proyek mereka yang akan datang akan terasa gagal oleh mereka. Ketika kita tidak mempedulikan itu dan kita tidak merasa terganggu dengan apa yang mereka lakukan, karena itu sudah kebiasaan mereka, tapi di samping itu perlu mempersiapkan secara matang, yaitu kemampuan kita dari segi ilmu dan iman kita untuk menjaga keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah lalai dari apa yang mereka lakukan. Pasti bahwa kemenangan dan kejayaan itu adalah milik Islam. La tahsabanallahu ghafilun amma yaf'alul kafirun amma yaf'alul zalimun. Allah tidak akan pernah lalai dari apa. Janganlah kamu kira Allah lalai terhadap apa yang mereka lakukan oleh orang yang zalim itu. Innama yu'akhiruhum Allah. Hanya Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada mereka taskasu ilayo ini innama yakhumullah taskasu fil absar, yaitu ketika sampai pada hari mata mereka akan berlalak dengan azab-azab Allah Subhanahu wa taala, bisa di dunia dan bisa di akhir kelak. Oleh sebab itu kita tidak perlu frustasi, tidak perlu merasa rendah diri dengan kondisi-kondisi saat ini. Kelihatannya umat Islam dipermainkan oleh musuh, kelihatannya umat Islam terlalu dihina oleh musuh. Kita tidak perlu frustasi. Karena mereka melakukan itu adalah karena mereka tahu bahwa kita punya kekuatan yang tidak akan mungkin mereka hadapi, yaitu kekuatan iman dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci yang harus kita cari. Betapapun hebatnya teknologi persenjataan mereka, bila berhadapan dengan kuadrat Allah Subhanahu wa taala, bila berhadapan dengan perkasaan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan berbahaya sama sekali terhadap kaum muslimin. Barakallahu li lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un astaghfirullahi wa lakum wa lisal muslimin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala wa syukur ala ni'ami wassalatu wassalamu ala rasulih nabil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ketika kita menghadapi kondisi ini, apakah yang harus kita bangkitkan dan bagaimana kita mempersiapkan agar umat ini kembali bangkit? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pedoman-pedoman agar umat ini kembali jaya. Kita tertinggal, kita dipermainkan oleh musuh, kita dihina bukan karena musuh lebih kuat dari kita, bukan. Karena kita lemah dalam iman dan takwa kita. Bukan karena kehebatan musuh, tidak. Kehebatan musuh dalam sepanjang sejarah, baca sejarah para anbiya, selalu musuh-musuh anbiya unggul di segi kekuatan angkatan perang dan jumlah dan seterusnya. Selalu unggul. Tetapi semuanya berakhir dengan kehancuran ketika iman menjadi kuat. Baca bagaimana sejarah kebangkitan Islam di Palestina. Baca kebangkitan bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi membalikan Palestina ke pangkuan kaum muslimin. Kenapa bisa membalikan? Bagaimana Muhammad Al-Fatih bisa menguasai kerajaan Bizantium? Apa yang buat mereka bisa berkuasa? Bukan karena hebatnya senjata mereka, tapi adalah karena dekatnya mereka kepada Allah. In tansurullah yansurukum. Jika kalian benar-benar mau menolong Allah, yaitu dengan mengikuti syariat Allah dalam akidah, ibadah, pergaulan, muamalah, akhlak kita, Allah akan membantu kita. Tidak perlu gentar dengan kekuatan senjata musuh.
Maka oleh sebab itu Allah sudah janjikan bagaimana syarat kita untuk unggul dari musuh, bukan dengan senjata, bukan dengan ekonomi, tapi dengan iman dan takwa kita. Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah janjikan kepada orang beriman di antara kalian dan beramal saleh, layastakhlifannahum kama stakhlafal ladziina min qablihim. Allah akan jadikan mereka orang yang berkuasa di muka bumi ini sebagaimana Allah telah jadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa di muka bumi ini, itu orang beriman dan orang yang beramal saleh. Walimakina lahum dinahum alladzi irtada lahum. Allah akan jadikan agama mereka teguh di muka bumi ini. Kemudian walibadilanna min ba'di khaufim amna. Allah akan ganti rasa takut mereka dengan rasa nyaman, tentram dan aman. Maka kuncinya apa? Ya'budunani. Itu kuncinya. Mereka mau menyembahku saja, kata Allah Subhanahu wa taala. La yusyriku nabi syai'a. Mereka tidak berbuat syirikum kepadaku. Ini kunci. Ingin bangkit kepada Islam, ingin umat Islam bangkit, kembalilah kepada agama yang mulia ini. Baik dalam segala hal yang kita laksanakan, hanya dengan inilah kita akan unggul dari musuh-musuh kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur ikhwana fi kulli makan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta wali wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal jalil yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.